Sintayong matangkan duel formasi lawan Brunei. Aaron Suitela memukau usai dicoret timnas Indonesia U17. Vietnam hapus pakem Park Hang-seo. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Sandy Walsh tetap dipanggil timnas Indonesia pasca gagal otak ringan. Pemain keturunan tersebut perlu berhati-hati dalam berlatih serta selalu memantau kondisinya sampai semuanya sudah berangsur normal kembali. Sebab gagal otak ringan bukan cedera biasa. Pemanggilan Sandy sendiri juga berguna untuk menularkan ilmu kepada para penggawa lain. Patut dinanti apakah Sandy akan masuk dalam squad, bahkan bermain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ataukah tidak. Harapannya cedera yang sempat dialami tidak mempengaruhi performa bek berusia 28 tahun tersebut. Presiden Borneo FC Nabil Hussein Said Amin kesal Stefano Lillipali tidak kembali dipanggil pelatih Sintayong ke timnas Indonesia. Melalui Twitter pribadinya, Nabil Hussein menyebut Sintayong tak pandai menilai kontribusi pemain. Kekesalan Nabil bukan tak berdasar, pasalnya permainan Vano bersama skuad Garuda cukup konsisten dengan menyumbang 2 assist dari 3 penampilan terakhirnya. 1 assist dicatat pemain kelahiran Arham itu untuk gol Egy Maulana Fikri dalam kemenangan 2-0 timnas Indonesia atas Turkmenistan di FIFA Matchday September lalu. Selain itu, performa Lillipali bersama Mesut Etang juga cukup konsisten. Bek timnas Indonesia Jordi Amat mendapatkan pujian dari wonderkid Malaysia yang merupakan rekan timnya di JDT yakni Arif Aiman. Hal itu tak terlepas dari kontribusi asisnya di pertandingan terakhir melawan Vicky Petum United di Liga Champions Asia. Dikutip dari kolom komentar unggahan JDT, Arif Aiman menilai Jordi Amat memiliki kualitas passing kelas dunia. Terlepas dari itu, Jordi Amat segera membela timnas Indonesia lagi. Bek berusia 31 tahun ini masuk panggilan Sintayong untuk melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Fisik para pemain timnas Indonesia U17 terus digenjot dalam pemusatan latihan di Jerman. Iqbal Wejangge dan kawan-kawan berlatih di Sportweek Outro. Pelatih fisik timnas Indonesia U17 Gilang Ramadan mengatakan latihan fisik yang dijalani oleh para pemain meliputi latihan upper body dan diimbangi dengan latihan kardio. Salah satu penggawa Garuda Asia yakni Mauri Anadayaves menyebut fasilitas tempat latihan yang lengkap, bagus, instrukturnya pun bersahabat. Tentu hal tersebut dapat menguntungkan para talenta muda Indonesia untuk memanfaatkan kesempatan dengan berlatih dengan baik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa timnas Indonesia U17 saat ini sedang mematangkan 2 formasi untuk persiapan menghadapi Piala Dunia U17. Erick Thohir mengaku bahwa berbagai pemusatan latihan yang telah dilakukan Arkan Kakak dan kawan-kawan berjalan dengan baik hingga saat ini. Menteri BUMN tersebut menilai ada keyakinan bahwa formasi yang telah dipersiapkan oleh timnas Indonesia U17 akan berjalan dengan baik. Hal ini dianggap sebagai hasil dari kerja keras yang telah dilakukan selama pemusatan latihan di Jerman. Terbukti skuad Garuda Asia berhasil meraih kemenangan 1-0 di laga uji coba terakhir. Pemain diaspora muda Indonesia Aaron Liam Suitela tampak berlaga di Italia usai dicoret timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17. Dikutip dari Instagram pribadinya, Aaron Suitela terlihat sedang bermain sepak bola di Batagesio Sports Center yang ada di daerah Verona. Sontak, unggahan tersebut mengundang beragam reaksi dari warganet tanah air. Tak sedikit yang meyakini bahwa Bima Sakti akan menyesal setelah mencoret Aaron Suitela dari timnas Indonesia U17. Penampilan Aaron Suitela selama di Italia juga menuai komentar dukungan dari sesama pemain diaspora yang sempat mengikuti seleksi timnas Indonesia U17 di Jakarta. Mulai dari Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, hingga Igor Arungbobi Sanders meninggalkan komentar positif untuk Aaron Suitela di Italia. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll angkat bicara soal pemanggilan 2 pemainnya, yakni Rizky Ridho dan Witan Sulaiman ke skuad timnas Indonesia guna berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Thomas Doll memastikan pihaknya akan melepas kedua pemain Persija itu. Bahkan pelatih asal Jerman tersebut juga memberikan dukungan penuh kepada Rizky Ridho dan Witan Sulaiman yang dipanggil memperkuat timnas Indonesia.
Dia berharap kedua pemainnya itu bisa memberikan performa terbaik di bawah asuhan Sintayong. Pelatih kiper timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon ikut buka suara terkait potensi Cyrus Margono dan Emil Audero untuk membela skuad Garuda. Menurutnya, naturalisasi kiper saat ini bukanlah kebutuhan mendesak timnas Indonesia. Yoo Jae-hoon menjelaskan kriteria terpenting untuk mengisi pos penjaga gawang timnas Indonesia, yakni memiliki tinggi ideal yakni 185 cm, seperti yang pernah diungkapkan Sintayong. Selain postur badan, Sintayong juga mencari kiper yang bisa memainkan bola menggunakan kaki dengan baik. Hal ini dikarenakan ex-pelatih timnas Korea Selatan itu lebih menyukai kiper yang bisa membangun serangan daripada mengumpan bola-bola panjang. Pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon memiliki nafsu besar ingin kangkangi Sintayong rebut trofi pertama. Pelatih asal Korea Selatan itu bertekad meraih gelar juara pertamanya bersama Harimau Malaya di Piala Merdeka 2023. Berdasarkan Transfermarkt, Kim Pan-gon mulai melatih timnas Malaysia sejak 21 Januari 2022. Meski sudah setahun lebih melatih, juru taktik 54 tahun itu belum pernah mengantarkan Harimau Malaya merebut trofi juara di kompetisi apapun. Di lain sisi, Sintayong sendiri meski belum mempersembahkan trofi untuk timnas Indonesia, namun telah menciptakan perubahan penting di tubuh tim merah putih. Setelah mencoreng wajah Vietnam di Asian Games 2022, Hoang Antoine kembali melontarkan pernyataan kontroversial yang bisa memicu perkara besar. Hoang Antoine kini dipercaya mendukangi timnas U18 Vietnam, tim yang dipersiapkan mengikuti turnamen persahabatan di Korea Selatan. Dalam momen itulah, secara tak terduga Hoang Antoine ingin menghapus pakem sepak bola Vietnam yang sudah dibangun Park Hang-seo selama 5 tahun terakhir. Berkaca pada kegagalan di Asian Games 2022, pelatih kepala batu ini meyakini gaya bermain Vietnam lewat umpan pendek dan penguasaan bola sudah usang. Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, mengingatkan bahwa ada bom waktu yang bisa meruntuhkan ataupun menjatuhkan sepak bola Indonesia yang saat ini transformasinya sudah berjalan dengan apa yang diharapkan. Faktor pertama yang bisa menjatuhkan sepak bola Indonesia menurut Akmal Marhali adalah pengurus PSSI itu sendiri jika tidak mampu menjalankan amanah. Hal kedua yang bisa menjatuhkan sepak bola adalah kompetisi. Menurut Akmal, saat ini Liga Sepak Bola dari Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 sedang berjalan. Namun masalah kontroversi wasit dan jadwal yang bentrok dengan timnas patut dibenahi. Terakhir, pemberantasan mafia juga dianggap dapat menjatuhkan transformasi sepak bola Indonesia jika tidak dieksekusi dengan baik. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong memiliki sejumlah opsi formasi yang bisa dibentuk saat menghadapi Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 25 pemain yang dipanggil, skema 3-4-3 cukup menjanjikan. Sebab skuad merah putih bisa menurunkan format 3 bek sejajar untuk menguatkan sektor pertahanan. Formasi kedua yang bisa diramu Sintayong apabila ingin menguatkan aspek ofensif timnas Indonesia saat menghadapi Brunei Darussalam ialah 4-3-3 atau variasinya 4-2-3-1. Dalam beberapa momen, juru taktik asal Korea Selatan itu sudah sering memanfaatkan skema ini. Formasi 4-3-3 memang menjadi alternatif terbaik jika skuad Garuda menghadapi lawan yang kekuatannya lebih lemah. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.